Baik, sekarang kalau tadi kita sudah mencari debit, sekarang kita akan mencari volume. Lanjutan dari videonya ya. Kita akan mencari video, kita akan mencari volume. Lihat di sini yang kita arsir adalah volume. Maka yang tidak diarsir bersampingan ya, jadi dikali. Volume sama dengan debit kali waktu. Sekarang kita baca dulu soal ceritanya. Sebuah bak mandi berbentuk balok yang semula kosong diisi air hingga penuh selama 5 menit dengan debit 0,3 meter kubik setiap menitnya. Berapa liter volume bak mandi tersebut? Nah anak-anak, untuk melakukan penyelesaiannya kita catat dulu beberapa informasi yang terdapat di dalam soalnya ya. Yang kita perlukan adalah pertama waktunya. Untuk mencari volume kita kan butuh waktu. Waktunya di sini berapa? Ya benar, di sini ya ada 5 menit. Kita punya 5 menit. Kemudian kita juga butuh informasi tentang debit. Debitnya berapa? Debitnya 0,3 meter kubik per menit ya, setiap menitnya 0,3 meter kubik per menit. Nah, ini dia. Sekarang kita akan cari volumenya. Tetapi sebelum ke situ kita harus teliti nih bahwa pertanyaan yang ditanyakan adalah berapa liter volume? Ya, volume dalam satuan liter. Sedangkan pada debitnya di sini satuannya adalah meter kubik. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Iya, benar sekali, kita samakan dulu, kita sesuaikan dulu ya. Dari meter kubik ya, dari meter kubik kita jadikan ke liter. Ingat bahwa meter kubik itu setara dengan 1 KL ya. Ya kan? 1 KL berarti 0,3 meter kubik sama dengan 0,3 KL. Gitu ya. 0,3 KL. Nah, dari KL kita ubah ke liter. Seperti yang soal sebelumnya ya, turun 3 tangga berarti dikali 1000. Dikali 1000. Nah, kalau dikali 1000 berarti kita dapat hasilnya 300 liter ya. Ya, ingat kalau perkalian desimal yang 0, seperti itu, kita bisa langsung aja kalau dikali 1000 kita coret 0, di depannya terus tambahin 2 lagi nolnya ya. Nah, 300 liter. Nah, kalau di sini sudah liter satuannya, maka bisa kita masukkan ke rumusnya. Volume sama dengan debit kali waktu. Debitnya adalah 300 liter per menit ya, di sini 300 liter per menit dikali dengan waktunya 5 menit. Nah, jadi berapa volumenya? 300 kali 5 1500 ya, 1500. Ingat satuan volume liter ya, 1500 liter. Ini dia jawabannya. Mudah sekali ya, tinggal kita tuliskan kesimpulannya. Jadi bla 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 gitu. Jadi volume bak mandi tersebut adalah 1500 liter. Seperti itu contoh kesimpulannya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, mengubahnya ini nggak harus ke KL dulu, bisa juga misalnya nih meter kubik ini kita ubah dulu menjadi DM kubik ya. Sama, turun 1 berarti menjadi dikali 1000. Nah, nanti DM kubik kan sama dengan liter. Seperti itu, setara dengan liter. Jadi boleh kalian ubah ke bentuk manapun, yang penting setara dengan yang dicari, yang setara dengan liter. Begitu ya anak-anak. Kita lanjut lagi sekarang contoh soal yang kedua. Masih tentang mencari volume. Ya, ini adalah soal yang kedua. Kita baca dulu ya. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam, berapakah volume air dalam kolam tersebut? Jadi ini ceritanya ada keran ya. Kerannya itu ketika dinyalakan, kecepatan airnya atau debitnya itu 5 liter per menit. Setiap 1 menit keluar air sebanyak 5 liter ya dari keran tersebut. Nah, jika ada satu kolam yang kosong terus mau diisi sampai penuh, itu memakan waktu 2 jam. Kira-kira kolam itu bisa menampung
berapa banyak air volumenya, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan penyelesaiannya. Pertama-tama kita tuliskan dulu di sini adalah debitnya ya. Informasi yang kita ketahui pertama, debitnya berapa? 5 liter per menit ya. Nih. Debitnya 5 liter per menit. Kemudian yang kedua kita tuliskan waktu. Waktunya di sini adalah 2 jam. Nah 2 jam. Karena di sini waktunya 2 jam, sedangkan pada debit satuan waktunya adalah menit. Di sini berarti kita melihat ada perbedaan ya anak-anak. Kalau seperti itu tetap harus kita samakan terlebih dahulu. Kita harus samakan satuan waktunya. 2 jam ini kalau kita ubah menjadi menit, jadi berapa? 2 jam ini berapa menit? Karena kita mau sesuaikan ya dengan satuan yang ada di debitnya. Sehingga sama, serata, kita bisa melakukan operasi hitungnya tepat karena serata dia satuannya. Berapa 2 jam? Ya, 2 jam adalah 120 menit. Karena 1 jam kan 60 menit ya. 1 jam 60 menit, 2 jam berarti 60 dikali 2 adalah 120 menit. Kalau sudah seperti ini, baru deh bisa kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Volume sama dengan debit kali waktu. Debitnya 5 liter per menit ya, dikali waktunya 120 menit, sama dengan 5 kali 120 600. Satuan volumenya liter, 600 liter. Begitu deh. Ingat ya, kalau volume maka terakhir hasilnya harus menggunakan satuan volume. Kalau tadi kan sebelumnya kita pakai satuan debit karena yang dicari adalah debit. Nanti ketika kita mencari waktu, yang ditanyakan adalah waktu, maka satuannya juga satuan waktu ya. Menit, jam, detik dan sebagainya. Nah, sampai di sini 2 contoh soal cara mencari volume. Bisa dipahamin ya. Jangan lupa setelah itu kalian tutup dengan kesimpulannya. Jadi, volume air dalam kolam tersebut sebanyak 600 liter. Seperti itu. Mau coba satu contoh lagi untuk mencari volume? Oke, kita coba satu lagi ya. Oke, anak-anak hebat, matematika mudah dan menyenangkan. Kita coba soal ketiga, masih mencari volume ya. Anggota pemadam kebakaran memadamkan api selama 15 menit. Mereka menggunakan 2 selang yang masing-masing mengeluarkan air dengan debit 20 liter per detik dan 30 liter per detik. Berapa volume air yang dikeluarkan seluruhnya? Nah, ini contoh soal yang agak berbeda. Jadi, di sini ada 2 selangnya ya. Yang satu debitnya adalah 20 liter per detik ya. Dan yang satu selang yang kedua ya adalah 30 liter per detik. Waktunya sama-sama 15 menit. Ya kan? Nah, yang ditanyakan adalah volume air seluruhnya. Sekarang kita tuliskan dulu informasinya. Pertama, waktu. Waktu 15 menit ya. Ini untuk kedua jenis selang sama. Kemudian debit ya. Debit selang A, kita tulis aja seperti itu ya. Atau kalian boleh debit selang 1 juga boleh, bebas. Debit selang A berapa? 20 liter per detik. 20 liter per detik. Kemudian debit selang B atau debit selang yang kedua berapa debitnya? 30 liter per detik. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan cari nih volume seluruhnya. Sebelum kita cari volume seluruhnya, kita harus cari dulu volume masing-masing selang. Sekarang kita kerjakan dulu yang selang A dulu ya. Kita pindah ke sini aja ya. Sekarang kita cari volume selang A. Volume selang A. Ingat tadi cara mencari volume debit kali waktu ya. Nah, di sini karena waktu di debitnya adalah satuannya detik, sedangkan waktu di sini adalah menit, maka harus kita samakan dulu ya.
15 menit ini sama dengan berapa detik? Kita ubah aja dulu di sini. 15 menit sama dengan berapa detik? 1 menit 60 detik. Maka 15 menit dikali 60 sama dengan 900 detik ya. Ini. Maka yang kita pakai yang ini ya, yang sudah kita samakan dengan satuan waktu yang ada di debitnya. Sekarang di sini sudah selesai ya. Kita langsung cari volume selang A dulu. Volume selang A. Debit kali waktu ya. Debitnya berapa selang A? 20 liter per detik. 20 liter per detik dikali yang waktu sudah dijadikan detik ya, 900 detik sama dengan 20 kali 900. Langsung aja 2 kali 9 18, nolnya ditambahin, semuanya dimasukin nolnya. Ada berapa nolnya? 1 2 3 1 2 3 18.000. Satuannya apa? Volumenya? Pintar, satuannya adalah liter. Nah, ini kita dapat volume selang A. Belum selesai ya, karena ada 2 selang, kita cari lagi sekarang volume selang B. Nah, sama cara mencarinya. Debitnya berapa dikali dengan waktunya. Debitnya 30 liter per detik ya, dikali dengan waktunya kan sama ya, 15 menit, atau kalau dalam bentuk detik adalah 900 detik. Nah, 30 kali 900, 3 kali 9 berapa? 27 ya. 27, nolnya masukin semua. 1 2 3 27, satuannya liter. Nah, ketemu ya, ini adalah volume selang yang A ya, dan ini adalah volume selang yang B. Sekarang jangan lupa, di sini yang ditanyakan adalah volume seluruhnya. Nah, maka langkah terakhir adalah menjumlahkan volume selang A dengan volume selang B. Volume seluruhnya sama dengan A plus B. Karena dimintanya seluruhnya, seluruh air yang keluar dari selangnya anggota pemadam kebakaran ya. A plus B 18.000 ditambah 27.000 sama dengan 45.000 liter. Ini dia jawabannya. Agak panjang ya, karena ada 2 selang, jadi kita harus mencari 2 kali volumenya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa paham ya, bahwa dalam soal cerita terkadang bisa bermacam-macam, luas gitu ya. Kita harus teliti dan cermat melihat soalnya, apa yang diminta, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan satu lagi contoh mencari waktu yang kita belum coba ya. Baik, sekarang kita coba mencari waktu ya. Bisa dilihat di segitiganya yang kita arsir adalah W, maka yang tidak diarsir posisinya atas bawah ya, sehingga mendapatkan rumus W sama dengan V per D atau volume dibagi debit ya. Sekarang kita masuk ke soalnya. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh? Jadi seperti ini, ada bak ya, bak mandi, kemudian ada kerannya. Nah, kalau kerannya itu dibuka dan diisi airnya dikeluarkan untuk mengisi bak tersebut, debit air atau kecepatan air yang keluar dari kerannya adalah 0, liter per detik. Setiap detik keluarlah air 0, liter, sebanyak 0, liter. Nah, volume atau daya tampung ya, baknya itu dia bisa menampung 160 liter air. Nah, kalau baknya bisa menampung 160 liter air dengan kecepatan kerannya ya mengeluarkan air itu 0,8 liter, maka kira-kira kalau kita mau memenuhi baknya itu dengan air sampai penuh butuh waktu berapa lama? Seperti itu. Ini sangat bisa kita pergunakan juga untuk kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Sekarang kita coba cari. Kita tulis dulu beberapa informasi ya. Yang pertama, kita tahu
di sini ada debitnya ya. Debitnya 0,8 liter per detik. Nah, kemudian ada volumenya. Volumenya berapa? Ya, 160 liter ya. 160 liter. Nah, di sini karena tidak ada perbedaan, sudah sama-sama liter ya. Kemudian waktunya juga tidak ada perbedaannya di sini. Ya, di sini tidak diminta waktu yang khusus. Tidak ditanya berapa menit, berapa detik seperti itu, enggak, tapi dia hanya tanya berapa lama waktu yang diperlukan, maka kita tidak perlu menyesuaikan satuannya. Bisa langsung kita cari jawabannya. Waktu sama dengan volumenya ya, 160 liter per atau dibagi dengan debit 0,8 liter per detik. Nah, ingat anak-anak, dalam membagi ini ya, bilangan desimal seperti ini, bilangan bulat dibagi dengan bilangan desimal, kalian bisa menjadikannya, misalnya dijadikan pecahan ya. Cara satu ya, cara satu. Di sini kita cari. Ini membagi bilangan bulat dengan bilangan desimal. Cara satu. Misalnya kita tulis seperti ini, 160 dibagi dengan bilangan desimalnya ini kita ubah ke pecahan. 0,8 kan berarti 8 per 10 gitu ya. Ini kan 160 per 1 gitu. Nah, sama dengan 160 per 1 dikali 10 per 8. Gitu bisa ya. Lalu bisa kita coret di sininya, bagi 8 dapat 1, ini bagi 8 dapat 20. 20 kali 10 sama dengan 200. Begitu ya. 200. Ini cara yang pertama. Atau bisa juga dengan cara yang kedua. Cara membagi bilangan bulat dengan bilangan desimal ya. Cara yang kedua adalah dengan kita hilangkan nolnya atau 0 komanya dengan cara mengalikan ya. 160 per 0,8. Nah, 0,8 nya ini agar hilang nolnya maka kita kali 10. Kenapa dikali 10? Karena dia adalah persepuluhan ya, satu angka di belakang koma. Kalau ini kita kali 10, maka di sini menjadi 8 ya, hilang nolnya. Nah, jangan lupa kalau di bawah dikali 10, atas juga harus dikali 10. Maka di sini menjadi 1600. 1600 dibagi 8, ini dapat 1, dapat 2, sama dengan 200. Sama ya jawabannya. Nah, bebas kalian mau menggunakan cara yang mana, atau kalian punya cara yang lain. Bu Guru, saya punya cara yang lain dalam membagi bilangan bulat dengan bilangan desimal gitu. Boleh, bebas. Yang penting jawabannya tepat, seperti itu ya. Matematika bisa digunakan, bisa menggunakan berbagai macam cara. Oke, sampai di sini berarti sudah dapat hasilnya 200. Ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk detik ya. Karena kan di sini satuan waktunya detik. Ini adalah 200 detik. Juga 200 detik ya. Nah, 200 detik kalau kita jadikan ke menit misalnya ya, kira-kira dapat berapa? 1 menit kan 60 detik, maka 200 kita bagi 60. Dapat berapa? Dapat 3 ya, 3 menit. Sisa 3 menit ini kan sama dengan berapa? 180 detik ya. Di sisa 20 detik. Nah, jawabannya bisa seperti ini. Bisa 200 detik atau 3 menit 20 detik, sama saja. Ya, ini dia cara mencari waktu dalam permasalahan seputar debit. Mudah ya. Jadi ini. Nah, kalau misalnya ternyata ada perbedaan dalam satuannya, maka tinggal disesuaikan saja seperti soal-soal yang tadi kita sudah bahas sebelumnya.
Seperti itu. Sekarang coba anak-anak lakukan kegiatan ya, mencari jawaban dari beberapa latihan soal yang ada di buku kalian mengenai permasalahan seputar debit. Selamat belajar.